Kenapa banyak orang tetap tinggal, padahal hatinya sudah diinjak, kepercayaannya diludahi dan cintanya dipermainkan? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lemah, dan seringkali bukan juga karena mereka masih cinta, tapi karena meninggalkan bagi sebagian orang terasa jauh lebih menakutkan daripada dikhianati. Mari kita jujur sejak awal. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menghakimi mereka yang bertahan, dan juga bukan untuk membenarkan perselingkuhan. Ini adalah ruang sunyi, ruang untuk memahami sisi gelap yang jarang dibicarakan, tentang alasan-alasan yang tidak selalu terdengar heroik, tapi sangat manusiawi. Karena di dunia nyata, keputusan hati tidak pernah sesederhana tinggal atau pergi. Kadang, keputusan itu lahir dari ketakutan yang bahkan tidak bisa kita sebutkan dengan kata-kata. Ada orang yang tahu pasangannya selingkuh. Bukti sudah ada, cerita sudah lengkap, air mata sudah habis, tapi dia tetap bangun pagi, membuatkan kopi, menyapa seolah tidak ada apa-apa. Dan dari luar, orang-orang berkata, "Kenapa sih masih bertahan? Kurang harga diri? Takut sendirian? Masih cinta banget ya?" Padahal, jawaban sebenarnya sering jauh lebih rumit. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya cinta, tapi identitas, masa depan, harga diri, dan kadang iman. Alasan pertama yang jarang diakui dengan jujur, ketakutan kehilangan versi diri yang lama. Ketika seseorang membangun hubungan bertahun-tahun, dia tidak hanya mencintai pasangannya, tapi juga mencintai siapa dirinya saat bersama orang itu. Aku yang sekarang ini ada karena dia. Aku kuat karena kami. Aku bertahan karena rumah ini. Meninggalkan pasangan yang selingkuh bukan hanya kehilangan orang, tapi kehilangan cerita, kehilangan peran, kehilangan masa depan yang sudah dibayangkan dengan detail, dan tidak semua orang siap menghadapi kehampaan itu. Lebih mudah bertahan dalam luka yang familiar daripada melangkah ke kesepian yang belum dikenal. Alasan kedua, harapan yang tidak mati-mati. Ini yang paling menyiksa, karena di kepala mereka yang bertahan selalu ada satu kalimat yang berputar-putar. Dia sebenarnya baik, dia menyesal, dia janji berubah. Ini cuma khilaf, dan harapan itu seperti obat bius, tidak menyembuhkan luka, tapi membuat rasa sakitnya terasa lebih samar. Masalahnya, harapan sering tidak berdiri di atas kenyataan, tapi di atas potongan-potongan kenangan baik yang sudah lewat. Kita jatuh cinta bukan pada siapa dia hari ini, tapi pada siapa dia dulu. Dan tanpa sadar, kita terus menunggu seseorang yang sudah tidak ada lagi. Alasan ketiga, rasa bersalah yang dipelintir. Ini bagian yang jarang dibahas, tapi sangat nyata. Banyak orang yang diselingkuhi justru merasa dirinya yang kurang. Aku kurang perhatian. Aku terlalu sibuk. Aku tidak cukup menarik. Aku mungkin bikin dia bosan. Pelan-pelan, pengkhianatan pasangan berubah menjadi pengadilan terhadap diri sendiri. Padahal perselingkuhan adalah pilihan, bukan akibat. Tidak ada pasangan sempurna, tapi tidak semua orang memilih berkhianat. Namun ketika rasa bersalah ini tumbuh, bertahan terasa seperti bentuk penebusan dosa. Seolah dengan tetap tinggal, mereka bisa memperbaiki sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Alasan keempat, ketergantungan emosional yang tidak disadari. Ini bukan soal cinta, ini soal kebutuhan. Ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup tanpa pasangannya. Bukan karena pasangannya luar biasa, tapi karena dirinya tidak pernah benar-benar belajar berdiri sendiri. Hubungan itu menjadi penyangga emosi, tempat bersandar, tempat pulang. Dan ketika sandaran itu retak, dia tidak langsung pergi karena takut roboh sendirian. Ironisnya, hubungan yang melukai sering justru membuat ketergantungan semakin kuat, karena rasa sakit menciptakan ikatan, trauma bonding. Semakin disakiti, semakin ingin diperjuangkan. Alasan kelima, faktor ekonomi, anak, dan tekanan sosial. Ini alasan yang sering diremehkan, padahal paling nyata, ada rumah yang dipertahankan bukan karena cinta, tapi karena anak-anak yang masih kecil. Ada pernikahan yang dipertahankan karena dapur harus tetap mengepul.
Ada hubungan yang dipertahankan karena malu pada keluarga, tetangga, jamaah. Dan di titik ini, bertahan bukan lagi soal hati, tapi soal bertahan hidup. Orang luar bisa dengan mudah berkata, "Pergi saja," tapi mereka tidak menanggung konsekuensinya. Namun ada satu alasan yang paling sunyi dan paling berat untuk diakui. Takut menghadapi diri sendiri. Setelah pergi, karena pergi berarti harus duduk sendirian dengan luka, tanpa distraksi, tanpa alasan, tanpa pelarian. Pergi berarti mengakui bahwa cinta tidak cukup, bahwa doa tidak selalu langsung mengubah manusia, bahwa tidak semua cerita berakhir indah, dan tidak semua orang siap dengan kebenaran itu. Dalam Islam ada satu ayat yang terasa seperti cermin tajam, bukan ancaman, bukan ceramah, hanya peringatan yang sunyi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini tidak menyuruh kita bertahan, juga tidak menyuruh kita pergi. Ia hanya bertanya pelan-pelan, apa yang sebenarnya sedang kamu pertahankan? Ada kisah yang berulang. Di banyak kehidupan, seseorang tahu pasangannya selingkuh, bukan dugaan, bukan gosip, tapi fakta. Saat ditanya kenapa masih bertahan, jawabannya sederhana. Karena aku capek mulai dari nol. Karena aku tidak tahu harus jadi siapa tanpa dia. Karena aku terlalu lelah berjuang 2 kali. Itu bukan cinta, itu kelelahan yang belum sempat disembuhkan. Banyak orang bertahan, bukan karena mereka masih percaya, tapi karena mereka sudah terlalu lelah untuk membangun hidup baru. Dan kelelahan ini sering disalahpahami sebagai kesabaran, padahal berbeda. Kesabaran memberi ruang bernapas, kelelahan justru membuat napas sesak. Ada juga yang bertahan karena merasa, kalau aku pergi, semua pengorbananku sia-sia. Ini jebakan waktu. Semakin lama kita bertahan, semakin sulit mengakui bahwa kita sudah terlalu lama salah memilih. Bukan karena kita bahagia, tapi karena kita takut mengakuinya. Dan di titik tertentu, bertahan berubah menjadi kebiasaan. Bukan keputusan sadar, tapi autopilot. Bangun, menjalani hari, menahan rasa, tidur dengan hati yang makin mati rasa. Tidak marah, tidak cemburu, tidak berharap. Dan ini lebih berbahaya daripada perpisahan, karena ketika rasa sakit berhenti terasa, bukan berarti luka sembuh. Bisa jadi, hati sudah mati rasa. Ayat tadi tidak berkata perubahan itu mudah. Ia hanya berkata perubahan itu perlu dimulai dari dalam, dari kejujuran paling menyakitkan. Apakah aku bertahan karena cinta atau karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah lama hilang? Jika kamu yang sedang mendengar ini sedang bertahan, kamu tidak bodoh, kamu tidak lemah. Kamu hanya manusia yang sedang mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Tapi izinkan satu kalimat ini tinggal sebentar di hatimu. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan ketenangan. Dan kesabaran tidak seharusnya mengubur harga diri. Kamu berhak memilih, bertahan atau pergi, dengan sadar, dengan jujur. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita mencintai sambil menyiksa diri. Dan jika suatu hari kamu memutuskan pergi, itu bukan kegagalan, itu keberanian. Jika kamu memilih bertahan, pastikan itu bukan karena takut, tapi karena yakin ada perubahan nyata. Bukan janji, bukan air mata, tapi tindakan. Mungkin video ini tidak memberi jawaban, dan memang tidak seharusnya, karena jawaban terbaik selalu datang dari kejujuranmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Frekuensi Hati. Jika suara ini terasa menemani, subscribe dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang diam-diam berjuang. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya.